Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya One Light Store. Oke, di depan saya sudah ada satu dus box mini laser terbaru dari RTD Rayton bosku ya. Nah, ini produk yang lagi trending banget ya, atau lagi viral di dunia perlampuan karena katanya cahayanya kayak bilet bosku ya. Nah, kita penasaran jadi kita ikut review ya, dan pastinya nggak mau ketinggalan juga bosku ya untuk updatean terbaru lampu-lampu ya. Oke, langsung aja. Ini untuk tampilan dashboardnya seperti ini. RTD Rayton ya, untuk brandnya jangan sampai salah. Dan ada keterangan juga LED series, new upgrade, wireless switch, low high beam integration, yellow and white color. Nah, mungkin cahayanya di sini maksudnya kuning putih ya bosku ya, atau putih kuning. Dan seperti ini untuk tampilan lampunya ya. Nanti kita cek langsung bosku ya. Oke, kita spillkan terlebih dahulu untuk dashboardnya. Untuk bagian sampingnya ada keterangan juga atau sedikit spesifikasi ya. Untuk modelnya E06L CCT 6500K 3200K. Untuk powernya di 85 watt. Low beam 6000 lumens ya. Untuk voltasenya dia di 9 sampai dengan 30 volt. Jadi buat agan yang mau pasang di bus ataupun di truk ini sudah aman ya. Ini di keterangan atau di spesifikasi voltasenya sampai 30 volt ya. High beamnya 8000 lumens ya. Oke, untuk bagian samping seperti ini sedikit spesifikasi. Ini untuk atasnya ada logo RTD Rayton ya, khas banget bosku ya, untuk logonya keren. Nah, di sini juga ada sedikit spesifikasi untuk luminous-nya di 8500 lumens, lifespan-nya di 30.000 jam atau masa hidupnya ya, jadi dia sampai dengan 30.000 jam ya. High speed fan 12.000 rpm, work time 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius ya. Nah, ini kecepatan kipasnya dia mencapai 12.000 rpm bosku ya di spesifikasinya. Nah, ini untuk bagian bawahnya seperti ini ada warning and tips, sebuah rambu-rambu ya. Nah, nanti agan bisa lihat-lihat aja di sini. Assertion before assembling keenly real and nose. Saya kurang ngerti untuk bahasa Inggris bosku ya. Nah, yang pasti seperti ini untuk tampilan boxnya dari belakang untuk bagian depannya ya. Nah, sekarang sebelum lanjut alangkah baiknya kita ukur dulu ya untuk boxnya. Soalnya kadang-kadang di foto sama real itu nggak sesuai bosku ya. Nah, ini untuk panjangnya dia di 18 cm ya. Untuk tingginya di 13,5 ya, kurang lebih. Dan untuk lebar atau ketebalan, sorry, di 6,5 cm ya. Nah, itu untuk dimensi dashboardnya bosku ya. Sekarang kita cek juga nih buat yang gak kalah penting, yaitu untuk berat produknya bosku ya, seperti ini. Nah, ini penting buat agan biar tahu ya untuk realnya, dan yang berjualan di marketplace juga biar pada tahu ya. Minimal tahu lah ya untuk beratnya di berapa ya. Sorry. Nah, kita on-kan dulu, dan ini untuk beratnya satu dus box itu di 630 gram. Nanti sama packing seperti biasa ya, dibulatkan sekitar 1 kiloan ya. Yang pasti untuk realnya udah ketahuan bosku ya. Jadi di sini kita review secara globalnya aja. Minimal agan tahu ya untuk realnya gitu. Oke. Nah, sekarang langsung aja ya. Set-set kita unboxing. Kita lihat untuk isi dus boxnya bosku ya. Seperti apa dan untuk kelengkapannya apa aja yang didapatkan ya. Oke, langsung aja untuk bukanya seperti ini. Taruh jempol ya bosku ya, seperti biasa kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, langsung aja. Nah, sorry, ini ada satu buah safety packaging, ketarik ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya kita spillkan sebelumnya ya. Seperti ini, polos aja. Kita review apa adanya bosku ya, seperti ini. Nah, ini di packagingnya seperti ini, atau di bagian keduanya dia juga sudah dilapisi dengan layar kedua seperti ini, bu saja ya, untuk safety packaging lampunya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan packagingnya ya, kita spillkan sedikit. Dan yang saya lihat di sini untuk drivernya dia terpisah ya, karena memang dusnya terpisah seperti ini. Nah, jadi langsung aja ya kita unboxing untuk lampunya. Kita ambil. Nah, dan ini dia untuk tampilan dari lampunya ya.
Mantep banget bosku ya, lensanya udah blue lens. Dan untuk material fisiknya pun ini berbeda dari mini laser biasanya ya. Kalau saya lihat di sini, tuh mantep banget ya, gagah banget bosku ya. Lensanya menyala banget asli ya. Lensanya blue lensnya padat banget tuh bosku ya. Oke, nah langsung aja kita unboxing lagi untuk kelengkapannya. Ini untuk safety packagingnya seperti ini bosku ya. Kita amankan saja di sini terlebih dahulu ya. Kita lihat untuk kelengkapannya yang ada di dus kecil ini. Nah, untuk dus kecilnya seperti ini ya tampilannya tuh. Ada scan barcode juga untuk keaslian produknya. Langsung aja kita unboxing. Nah, ada satu buah driver di sini, bosku ya, dengan bracket dan juga kelengkapan untuk penginstalan pastinya. Nah, di sini untuk safety packaging bracketnya juga untuk permurannya ini sudah sangat safety banget ya. Plastiknya tebal banget bosku ya, kita belum buka juga. Nah, jadi ini kelengkapannya seperti biasa, ada kunci L, ada mur, ada baut ya, dan juga bracket. Oke, nih pernak-perniknya kita amankan bosku ya. Dan di sini ada driver ya, eksternal RTD Rayton. Seperti ini untuk drivernya juga kabelnya lumayan panjang ya, seperti ini. Dan di drivernya juga ada keterikan emboss Rayton, jadi nggak polos-polos banget. Dan ini aluminiumnya juga ada serat-seratnya bosku ya, mantep banget. Ada QC pasnya juga, dan ini barangnya kalau saya pegang sih dari aluminium ya. Seperti ini, spare kabel seperti ini, rapih banget, sudah dibungkus bosku ya. Oke, nah jadi seperti ini untuk kelengkapannya dan juga look dari lampunya ya bosku ya. Nah, tuh, mantap banget ya, kita spillkan sedikit. Lensanya mantap banget ya kalau menurut saya. Dan ini Agan bisa lihat ya, untuk bagian belakangnya udah kayak jet ya bosku ya. Kipas fan-nya di spesifikasi dia mencapai 12.000 rpm ya, dan serat ataupun motifnya pun ini khas banget ya. Motif bintang, cakep banget bosku ya. Oke, nah kita langsung aja ukur dulu sebelum kita lanjut ke pengetesan real wattnya bosku ya. Langkah baiknya kita ukur dulu untuk dimensinya, dan videonya kita jeda dulu, kita siapkan dulu untuk alat pengukurannya. Oke, sekarang kita ukur dulu ya untuk dimensi realnya bosku ya, sebelum nanti kita lanjut ke pengetesan real wattnya ya. Oke, langsung aja kita ukur ya. Nah, ini biar kelihatan jelas ya bosku ya. Langsung aja kita mulai untuk pengukurannya. Kita mulai dari lebarnya terlebih dahulu ya. Oke, nah ini untuk lebarnya full ya, di 4,5 inci ya, ataupun di 11,4 mili untuk lebar bosku ya. Nah, sekarang kita ke tinggi. Untuk tingginya 3,3 mili ya bosku ya, atau di 1,3 inci. Nah, itu untuk tingginya. Nah, sekarang kita ke ketebalan ataupun panjang ya. Nah, untuk panjang kita ukur dengan lensa yang bagian tengah ya, karena memang menonjol lumayan jauh dari yang samping. Jadi kita ukur aja biar full. Ini dengan lensa full ya bosku ya. Untuk ketebalan ataupun panjang dia size-nya di 2,8 inch atau di 7,2 mili untuk ketebalan ataupun panjangnya. Nah, oke bosku ya, itu untuk dimensinya. Jadi sekarang buat Agan yang mau pemasangan, gak perlu bingung lagi ya, dimensinya udah ketahuan ya. Nah oke, sekarang ini videonya kita jeda dulu seperti biasa. Kita siapkan dulu ya untuk alat pengetesan real wattnya ya. Oke, sekarang kita cek untuk real wattnya bosku ya. Dan seperti biasa kita setting di tegangan 13,60 volt ya, seperti biasa. Nah, sekarang langsung aja kita lihat ya untuk real wattnya bosku ya. Oke, langsung aja seperti biasa ya. Oh ya, tadi untuk dispesifikasi dia untuk wattnya di mencapai 85 watt ya untuk powernya. Langsung aja sekarang kita cek ya bosku ya. Oke, nah sekarang kita nyalakan untuk posisi
low beam terlebih dahulu, dan agen perhatikan di sini untuk start awal biar kelihatan, dan nanti biar tahu pas pengetesan drop wattnya dia bakalan drop di berapa ya. Langsung aja perhatikan 1 2 3 62 sorry 61 start awal 62 watt ya bosku ya. Start awalnya di 62 watt. Kita arahkan ke samping aja ya, soalnya ini agak slow bosku ya, seperti ini. Nah, start awal di 62 watt ya bosku ya. Dan agan bisa dengar sendiri kipas fan-nya. Wow, gokil banget. Gokil banget kipas fan-nya bosku ya. 12.000 RPM ya. Oke. Kita tes high beam dan perhatikan ya untuk start awal. 1 2 3 86 84. Wih, gokil banget. Start awal 86 watt. 83 start awal 86 ya bosku ya. Dan di spesifikasi 85 watt. Dan di real ini malah lebih bosku ya. Gokil, mantep banget. Ya. Oke, nah jadi untuk real wattnya sekarang udah ketahuan ya bosku ya. Spesifikasi dengan asli sesuai, mantep banget ya. Dan seperti ini kurang lebih untuk nyala kipas fan-nya juga mantep banget ya. Nih kita spilkan lagi nih, coba bosku dengerin ya untuk suara kipas fan-nya. Ini di kecepatan 12.000 LPM. Nih. Atau mungkin kena papan ya yang bikin suaranya kencang. Oh iya, ternyata kena papan ya. Tapi memang coba dengarkan untuk kipas fan-nya. Gokil bosku ya. Jadi kedengaran nih ditaruh di papan seberapa kenceng untuk kipasnya bosku ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang langsung aja kita cek untuk real wattnya, untuk drop wattnya seperti biasa di pengetesan 15 menit ya. Oke, langsung aja. Ini untuk timer set kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal aja ya semuanya. Timer setnya kita mulai dari awal, settingan di menit. Oke, udah berjalan. Langsung. Oke, nah nanti kita lihat untuk drop watt yang dihasilkan selama pengetesan 15 menit bosku ya. Atau kita taruh seperti ini aja ya, biar nggak berisik kalau bisa ya. Sama aja sih bosku ya. Ya udah kayak gini aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini kita diamkan seperti biasa di pengetesan 15 menit ya. Oke. Dah, dan nanti kita lihat untuk drop wattnya bakalan drop di berapa watt. Dan sekarang seperti biasa videonya kita jeda dulu ya. Kita tunggu waktunya menginjak di 15 menit ya. Oke, bosku ya. Waktu sudah menunjukkan di 15 menit ya. Dan ini untuk hasil pengetesan drop watt selama kurang lebih 15 menit ya. Oke, tadi untuk start awal dia di 62 watt ya. Dan ini untuk hasil drop wattnya di 51 watt ya bosku ya. Jadi sekitar drop di 13 wattan lah, 12-13 wattan selama pengetesan 15 menit ya. Oke, nah sekarang untuk real wattnya udah ketahuan, untuk drop wattnya juga udah ketahuan bosku ya. Sekarang coba kita cek ya suhu yang dihasilkan selama pengetesan 15 menit ini bosku ya. Nah, oke. Dia mencapai 63,4 derajat Celcius untuk bagian samping, 53,6 untuk bagian belakang, 49,1 ya. Ini untuk atasnya 67,7 ya bosku ya. Oke, nah jadi itu ya untuk hasil pengetesan watt dan juga drop wattnya versi One LED Store bosku ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya untuk review sepintas kita di indoor. Kita cukupkan ya. Mungkin di luar sana banyak yang lebih maksimal dari kita bosku ya. Tapi di sini kita review sepintas atau secara globalnya aja versi One LED Store ya. Oke, daripada berlama-lama di sini, langsung aja ya kita geser ke outdoor. Kita cek untuk real wattnya seperti apa ya. Untuk real cahayanya seperti apa bosku ya. Nah, oke, langsung aja yuk kita ke outdoornya One LED. Oke, sudah tiba kita di outdoornya One LED. Langsung aja kita tes real output cahaya dari mini laser E06L ini bosku ya.
Nah, melanjutkan kita review di indoor tadi, kita spillkan sedikit ya untuk unitnya seperti ini. Dan seperti biasa ya, outdoornya one LED jalanan terang benderang, kita lakukan pengetesan di bawah lampu penerangan ya. Dan ini kebetulan outdoornya one LED ada yang beda bosku ya. Mendekati 17 Agustus sudah mulai ramai ya, orang-orang pasang bendera. Jadi sedikit ramai lah jalannya ya bosku ya. Oke, langsung aja sekarang coba dinyalakan low beam. Nah, ini dia untuk real output cahayanya bosku ya. Mini laser rasa biled ya. Oke, agan nilai sendiri ya untuk hasil cahayanya. Kita diamkan sejenak ya. 1, 2, 3. Gimana bosku ya? Real output cahaya pengetesan di outdoornya one LED. Cahayanya seperti ini. Ada cut off-nya juga. Cut off-nya dia flat cut off ya. Dan cahayanya super padat kalau lihat langsung dari sini ya. Dan menurut saya ini cahayanya tidak full putih ya, jadi sedikit 5800 kak, ada kekuning-kuningan. Sangat rekomendasi buat cuaca hujan ya, ataupun jalanan basah. Nah, coba high beam. Ini untuk high beam bosku ya, high beamnya warna kuning, karena kebetulan kita review untuk yang putih kuning ya. Nah, seperti ini untuk posisi high beam, gokil banget ya. Kuningnya juga kuning lemon, padat banget. Bukan kuning ember ataupun kuning senja, jadi sangat rekomendasi ya bosku ya untuk posisi kabut dan juga hujan untuk di posisi high beam ya, karena high beam tidak bisa digunakan sembarangan ya, karena kasihan untuk lawan arah ya bosku ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk real output cahayanya. Coba low beam, tuh low beamnya rapih banget ya, sekilas mini laser biled pun belum tentu serapih ini ya untuk outputnya. Coba high beam, mantep ya, tinggi banget bosku ya. Tuh, tinggi banget ya. Kita miringkan. Tuh, agak nilai sendiri ya untuk cahayanya. Dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar 500 ribuan ya Wan ya. 500 ribuan. Ini Agan sudah bisa pasang mini laser satu ini ya, mini laser rasa biled ya. Tuh. Low beam, high beam, PPH setik. Oke, cukup. Halo juga mantep banget ya. Coba nyalakan lagi low beam. Nah, bosku seperti ini ya untuk real output cahayanya. Oke, daripada berlama-lama di sini, real output cahayanya sudah ketahuan. Langsung aja kita geser ke samping, kita cek looksnya bosku. Oke, sekarang kita cek looksnya bosku ya. Ini posisi langsung kita on kan ya. Posisi udah nyala. Dan ini untuk hasil output cahaya pengetesan di permukaan datar ya bosku ya. Nah, seperti ini ya untuk realnya. Agan bisa nilai sendiri ya untuk hasil cahayanya. Kalau menurut saya ini mantep banget ya. Sekelas mini laser, cahayanya sensasi biled ya. Oke, langsung aja sekarang kita cek looksnya dari posisi low beam terlebih dahulu ya. Dan langsung aja mulai dari samping kita ke looks tertinggi ya. Nah, oke. 1770, 1974, 1991. Tembus di 2000 ya. Kita geser lagi sampai menemukan looks tertinggi ya, ataupun posisi max bosku ya. Oke. Nah, oke. Sudah mulai max ya, 2171 ya. Untuk looks tertinggi di posisi low beam ya, 2171 ya bosku ya. Oke, nah sekarang kita cek untuk high beamnya ya. Dan ini videonya kita jeda dulu ya, karena kita nyalakan dulu untuk high beamnya bosku ya. Soalnya ini pengetesan posisinya sendiri. Jadi kita jeda dulu, kita nyalakan dulu untuk high beamnya. Oke bosku ya, ini posisi high beam sudah on. Nah, dan ini untuk posisi high beam pengetesan di permukaan datar ya. Untuk high beam dia sudah didominasi dengan cut off juga ya, seperti ini. Dan cahaya kuning seperti kita review di jalan tadi. Jadi untuk high beamnya tuh dia kotak ya bosku ya, nggak nyebar tinggi gitu loh. Tapi kotak ini satu jalanan full ya. Tadi di jalan juga sudah sangat maksimal ya bosku ya. Oke, daripada berlama-lama langsung aja ya kita cek untuk high beam. Looksnya tembus di berapa? Kita mulai dari putih dulu ya. Putihnya 1900 ya.
tembus 2000 juga. Oh ya, 2061 untuk posisi low beam. Kita geser ke kuning, apakah ada perubahan atau mungkin lebih kecil dari warna putih ya. Kita geser. Nah, ada kenaikan 2184. Ini warna kuningnya atau high beam, kita mulai dari awal ya, bosku ya. Nah, high beam dia cuman 1380. 1500 ya. 1586 ya. Jadi look startingnya itu di gradasi warnanya ini bosku ya, gradasinya ya. Oke. Nah, jadi itu untuk hasil pengetesan look dari mini laser sensasi biled ini versi one LED bosku ya. Oke, kita cukupkan ya untuk review sepintas kita di video kali ini. Semoga bisa membantu agan semua dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat agan-agan semua. Kalau ada masukan, boleh langsung aja di kolom komentar bosku ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.